Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk anak-anak ibu semua hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Anak-anak ibu semua, hari ini pelajaran pendidikan agama Islam kita akan belajar mengenai surah An-Nas. Surah An-Nas artinya adalah manusia. Surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Mekah, termasuk urutan surah yang ke-114 atau surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Surah An-Nas mengingatkan kepada kita agar selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan jin dan juga berlindung dari kejahatan manusia. Cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa dan melaksanakan sholat 5 waktu. Baiklah anak-anak ibu semua, marilah sama-sama kita membaca surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang ibu akan membacakan arti dari surah An-Nas ayat per ayat ya. Kita mulai dari ayat pertama surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ayat kedua, Malikin nas, yang artinya raja manusia. Ayat ketiga, Ilahin nas, artinya sembahan manusia. Ayat keempat, min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan atau bisikan setan yang biasa bersembunyi. Ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dan ayat terakhir, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Selanjutnya, ibu juga akan menjelaskan pesan-pesan yang terkandung di dalam surah An-Nas ini. Anak-anak ibu semua disimak sayang ya. Kita sebagai manusia ciptaan Allah harus berlindung kepada Allah dari bisikan setan dan rayuan setan yang merasuk ke dalam hati kita. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Setan adalah musuh di dalam diri manusia. Dan surah An-Nas ini juga mengingatkan kita supaya kita
selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang kedua, kita memohon perlindungan itu dengan cara berdoa, melaksanakan perintah Allah seperti mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Kita juga harus mengingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun itu, karena setan itu seringkali berulang-ulang menggoda kita pada saat kita lupa kepada Allah. Dan kita harus sering membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan istighfar kepada Allah yang Maha Agung, terutama saat melihat atau melakukan kejahatan. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum ibu tutup perjumpaan kita hari ini di pelajaran pendidikan Islam, ibu akan menjelaskan sedikit lagi tentang surah An-Nas. Surah An-Nas ini terdiri atas 6 ayat. Diturunkan di kota Mekah dan merupakan surah ke-114 di dalam Al-Quran. An-Nas artinya adalah manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia itu diciptakan Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah, dan manusia harus atau wajib berlindung kepada Allah dari godaan setan. Surah An-Nas ini berisi tentang manusia harus meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Setan itu adalah makhluk yang selalu menggoda manusia agar mengerjakan keburukan. Nah, anak-anak ibu semua sudah paham kan tentang penjelasan surah An-Nas? Jadi, kita sebagai manusia ciptaan Allah harus memohon ampun dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus rajin membaca Al-Qur'an, karena dengan membaca Al-Qur'an kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia juga termasuk makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum ibu akhiri perjumpaan kita hari ini, marilah sama-sama kita menutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.